Alhamdulillah. Nanti ada UTS, saya akan mengarahkan kisi-kisi UTS dalam pertemuan ini, di mana tema kali ini adalah menyikapi Ramadan dari sisi akidah dan muamalah. Dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dan juga buat teman-teman, saya mohon maaf sebelum saya memberikan kuliah, gaya saya ini gaya belak-belakan, gaya yang nggak direm kalau bicara. Jadi kalau bisa tidak divideokan ya, atau kalau divideokan diedit, karena nanti ada perbulian. Jadi kalau saya nanti ngomong yang nggak pas, ya itu semua adalah dalam rangka kasih sayang saya kepada kalian. Kalian adalah anak-anak saya generasi tahun 2030-an yang insya Allah kalian akan memimpin negeri ini dengan sebaik-baiknya. Amin. 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 Yang pertama saya ingin menyampaikan materi secara holistik atau secara universal. Di dalamnya nanti ada akidah, di dalamnya nanti ada muamalah. Thank you banget buat Kang Adi dengan Vivi yang nanti akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Tapi cek dulu apakah Al-Quran sudah posisi siap, atau yang lain juga siap. Nanti bisa ditunjuk sama Kak Vivi dan ditunjuk sama Kak Adi untuk berpartisipasi membacakan ayat-ayatnya. Oke. Ramadan maknanya tuh ada banyak. Yang pertama bisa arti menahan. Menahan. Yang kedua, Ramadan juga bisa arti membakar. Membakar. Yang ketiga juga artinya titik awal perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha yang diawali dengan Ramadan. Ramadan juga bisa nama bulan. Ingat ya, karena Nabi Muhammad juga meramadankan diri tidak di bulan Ramadan. Pas kebetulan bulan Ramadan dijadikan kalender. Itu yang harus diperhatikan. Dalam arti menahan, ya, itu juga bisa diartikan siam. Siam juga merupakan nama lain dari helatan spiritual akbar untuk retret, untuk menyiapkan diri agar bertemu Tuhan. Surat ketiga ayat 183. Nah, sambil bertadarus, anak-anak, sahabat-sahabat, dibuka surat kedua ayat 183. Monggo diawali oleh Kak Adi, baca ayatnya, nanti terjemahannya Kakak Vivi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surah Ali Imran ayat 183. Surat kedua Al-Baqarah. Maaf. Saya ulangi. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Digarisbawahi 4 kata, yaitu hai orang-orang yang beriman. Yang kedua, diwajibkan. Ya, diwajibkan, kutiba. Yang ketiga, kegiatan ini telah terjadi pada orang-orang masa lalu. Dan yang keempat, la'alakum tatakun, agar bertakwa. Ada 4 poin ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, wahai orang yang beriman, ada 2. Ada orang yang iman masih di luar hati, ada orang yang beriman sudah masuk ke dalam hati. Oke, 49 ayat 14. Silahkan untuk menyingkat waktu, bergantian kali ya, Kang Adi sama Kang Pipi, terjemahannya saja. Siap. Kecuali nanti saya suruh baca ayatnya. Ayo Kang Adi, terjemahannya saja, 49 ayat 14. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-49 Al-Hujurat ayat 14. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, Shadaqallahul azim. dari ayat ini ada 2 model orang yang beriman. Yang pertama, beriman di luar hati. Siapa dia? Seperti orang Badui. Orang Badui adalah perumpamaan. Bisa orang Jawa, bisa orang Betawi, bisa orang Cina, sesiapa saja. Ya, di Quran disimbol dengan Arab Badui. Kami telah beriman, lalu Muhammad dikasih tahu sama Tuhan. Oh, belum. Kamu belum beriman. Kamu masih tunduk doang. Masih Islam doang. Masih ikut komunitas. Tapi kamu belum beriman. Karena iman kamu belum masuk ke dalam hati. Ingat nih. Apakah semua yang hadir di sini imannya udah di hati, apa masih di luar hati? Nanti kita buktikan. Apa ciri-ciri orang yang imannya di luar hati, iman sama di dalam? Dua-duanya diperintahkan oleh Tuhan untuk berpuasa atau siam. Siam itu juga artinya retret, perjalanan spiritual untuk mendapatkan 4 hikmah. Ya, hikmah pertama adalah takwa. Hikmah kedua adalah nuzulul Quran. Hikmah ketiga adalah Lailatul Qadar. Yang keempat adalah kembali ke fitrah. Ya, kembali kepada fitrah. Nah, di dalam siam kita mesti mendapatkan 4 hikmah tersebut dan harus ada hubungannya dengan hablu minallah dan hablu minanas. Hablu minallah adalah hubungan kita dengan Tuhan yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan dengan Tuhan. Sedangkan hablu minanas adalah berkaitan dengan muamalah, hubungan sesama manusia. Jadi tepat banget saya mengajar akidah dan mengajar muamalah. Kemudian di kuliah umumkan dengan tema menyikapi bulan Ramadan dengan sisi akidah dan muamalah. Oke, kita lanjut. Yang pertama,
Saya mau dulu yang iman di dalam hati. Surat ke-39 ayat 2, 11, dan 14. Kakak Vivi. Surat ke-39 ayat 2, 11, dan 14. Iman yang sudah menyerap ke dalam hati. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 2. Terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Shadaqallahul azim. Nah, satu dulu. Yang pertama, jika iman sudah meresap ke dalam hati, maka perintah Tuhan itu dilaksanakannya dengan ikhlas, dengan murni. Jadi keikhlasan merupakan indikator orang-orang yang telah mencoba menanamkan iman ke dalam hatinya. Ikhlas. Ya, raditu billahi robba wabil islami dina wabil qur'ani ya imamah. Yang kedua 39 ayat 11-nya. Ayo Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 11 terjemahannya. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Shadaqallahul azim. Yang kedua, dengan penuh ketaatan. Ya, ketika bermuamalah, ketika berhubungan dengan manusia, berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, dia ikhlas di dalam perbedaan. Gitu ya, Kang Adi ya. Ketika dia bertemu dengan orang yang berbeda, dia ikhlas untuk menerima perbedaan. Maka wujud sikap perilakunya tidak terjadi perselisihan. Hati dia ikhlas. Ketika bermuamalah, dia ikhlas. Ketika dia berbuat sesuatu, tidak mendapatkan imbalan yang semestinya menurut seseorang yang telah memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena ada sikap sifat keikhlasan dalam bermuamalah. Jadi wujud orang yang hablum minanas bermuamalah adalah ikhlas. Apapun. Yang ketiga, 39 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-39 Az-Zumar ayat 14. Terjemahannya, katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepada dalam menjalankan agamaku. Shadaqallahul azim. Oke. Makasih ya, bagus banget Kang Adi sama Pipi baca Qurannya. Dengan penuh ketaatan, hanya Allah. Jadi nanti ketika kita menyikapi Ramadan, baik dari sisi akidah maupun di sisi muamalah, hanya Allah, yaitu hanya mendapatkan ridhonya. Ingat, kita tidak bermain lagi untuk mencari pahala atau kita mengumpulkan pahala atau kita mengumpulkan supaya dapat surga. Tidak, tapi kita hanya Allah, yaitu mendapatkan ridho Allah. Maka ketika kita akan berpuasa nanti, kita niat seutuhnya. Ya, doa berpuasa lillahi ta'ala. Nawaitu saumagodin an adai pardus sahri. Ya, niat berpuasa pardus sahri Ramadana lillahi ta'ala, di bulan Ramadan karena lillah. Ya, tidak mesti diucap. Pokoknya ambil ancang-ancang mulai dari hari ini bahwa nanti puasa akan kita sikapi dengan hanya mengharap ridho Allah. Kenapa kita harus mengharap ridho Allah? Kenapa kita harus mengharap ridho Allah? Tidak mengharap
pahala dan tidak mengharap surga. Surat ke-9 ayat 72. Silakan Kang Adi mungkin mau menunjuk siapa saja. Kang Pipi, Kakak Pipi boleh, atau yang ada inisiatif tunjuk tangan. Saya mengapresiasi ya kalau dibuka itunya on cam-nya ya. Nah, kayak Said, Raffi. Silakan Kang Adi. Baik, saya langsung tunjuk aja Pak ya. Boleh. Surat Biar ke-9 komunikatif. kepada Intania, wakil ketua kelas saya, Intania Widyaningrum. Silakan bacakan surat ke-9. Mohon maaf tadi diulang. 9 ayat 72. Surat ke-9 Intan. ayat ke 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-9 ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ridho Allah adalah sebuah kemenangan ya. Jadi kalau ridho Allah di dalamnya ada surga, iya. Di dalamnya ada pahala, iya. Karena ridho itu adalah kemenangan yang besar. Kang Adi, kita baru partisipasi ada 99 ya. Ada 99 dari 6 kelas. Betul Pak. Ya, betul. mudah-mudahan nanti ada yang gabung lagi. Kita lanjut. Nah, nanti yang nunjuk Kakak Pipi nih ya. Siapa kira-kira yang mau baca? Nah, itu adalah iman yang masuk ke dalam hati. Jadi kalau yang iman yang di luar hati, ya kebalikannya. Tidak ikhlas. Oke? Kemudian tidak sepenuh hati. Oke? Dan juga niatnya tidak hanya kepada Allah, ada niat supaya disayang mertua, supaya disayang pacar, supaya macam-macam. Nah, sekarang yang ada 4 hikmah yang mesti kita raih. Ingat nggak? Yang pertama apa tadi? Takwa. Kedua apa? Nuzulul Quran. Ketiga apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Keempat apa? Kembali ke fitrah. Dicatat jangan lupa ya, teman-teman. Nah, sekarang yang takwa. Bagaimana puasa itu menghasilkan takwa? Karena la'alakum tatakun. Mudah-mudahan berpuasa. Kan tadi, hai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Ini limit 100 ya? Aduh, kasihan Iya, ya. 100 pas, 100 banget. Maksimalnya juga. Oh iya. Jadi teman-teman gimana caranya ya? Yang nggak ikutan ya? Aku kira lebih dari 100 ya. Nanti aku akan buatin notulensi deh Pak. Notulensi dari. Aku nggak ngerti Saya loh. record juga kok ini Pak. Kenapa? Saya record Zoom cakep. hari ini. Oh iya. Iya, cakep di record ya. Thank you banget. Siapa tadi? Mas Didi ya? Dwi Pak. Siapa? Ya? Dwi. Oh, Dwi. Cakep Dwi. Thank you. Mana wujud kamu Dwi? Gua lihat dulu. Ini Pak. Mana? Ini udah yang Oh iya. Bagus ya, lu record ya. ya, Nah, Pak. tapi diedit. Kalau ada yang jorok-jorok, lu edit ya. Insya Allah Terima Pak. kasih. Nah, bagus. Oke. Aduh, thank you banget ya. Kamu kreatif. Nah, dicatat tuh si Dwi tuh. Adi, sewaktu-waktu kita bawakan, kita ada rencana mau ke London ya. Kita Wah, mau ke bener London. banget, Si ke Adi London.
Kelondok. Kelondok. Ya, mudah-mudahan. Amin. Oke. Tadi kan kita raih hikmah dari segi akidah dan muamalah, diantaranya adalah ketakwaan, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan kembali fitrah. Nah, kembali kepada fitrah nanti Lebaran Idul Fitri. Nah, kepada ketakwaan bagaimana? Yuk kita ngelihat supaya kita bisa merayap, bisa meraih ketakwaan melalui syam. Surat ketiga ayat 133 dan 134. Surat ketiga ayat 133 dan 134. Silakan Kakak Vivi. Kalau nggak ada yang mau, Kakak Vivi, siapa yang mau ditunjuk? Kak Irfan Yunadi. Silahkan. Kak Irfan. Mohon maaf, surat keberapa tadi? Surat ketiga ayat 133 dan 134. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ketiga ayat 134. 133 dulu. 133. Terjemahannya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas. Luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, tahan. Di ayat itu ada kalimat segera, mohon ampun. Kepada Allah itu mohon ampun kan. Tapi kalau sesama manusia meminta maaf atau minta ampun. Hablu minallahnya astagfirullahaladzim. Kepada sesama, sorry man, minta maaf. Itu dari sifatnya adalah segera. Jadi kalau sifatnya entar-entar, enti-enti, maka iman itu masih ada di luar hati. Oke? Yang tadi ya dikaitkan secara holistis. Apalagi kalau dia tidak mau mohon ampun, apalagi dia merasa benar terus dan merasa tidak punya salah, maka dia imannya sedang di luar hati. Lalu apa hubungannya dengan berpuasa nanti? Jika tidak ada kesadaran, maka puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Lalu surga diinformasikan luasnya seluas langit dan bumi. Oke? Yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi kira-kira surga udah ada belum? Sudah. Sudah. Nah, orang yang bertakwa ini kita sedang memproses diri. Maka Ramadan adalah sedang memproses diri. Ramadan artinya membakar, jadi membakar sifat-sifat malas. Ya. Kapan mulai mohon ampunnya? Surat ke-51 ayat 18. Ayo Kakak Adi baca ayatnya. 58 ayat 18. Kakak Pipi baca terjemahannya. Oke. 58 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Ala innahum humul kadhibun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surah
Al-Mujadilah ayat 18. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah. Lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Shadaqallahul azim. Nah, di antara yang tidak mau mohon ampun, dia orang pendusta. Lalu kapan kita segera mohon ampunnya? 51 terjemahannya saja. 51 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-51 Az-Zariyat ayat 18 yang artinya, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul. Jadi yang pertama, segera mohon ampun. Titik mohon ampunnya adalah pada pas bangun tidur di akhir malam. Jadi ketika bangun tidur di akhir malam, yang diingat tidak mohon ampun, yang diingat adalah HP gua di mana. Ya ampun, gua belum ini, belum itu. Ya, gua belum ngejawab WA pacar gua. Mana HP. Padahal kita pas bangun tidur di akhir malam segera mohon ampun. Jadi muamalahnya adalah menahan ngantuk. Ketika kita menahan ngantuk, maka kita minta izin kepada orang tua, ingin lebih awal tidur, membantu orang tua karena saya ingin segera tidur, karena kesempatan bangun tidur untuk mohon ampun. Ya, jadi nilai-nilai ketakwaan adalah segera mohon ampun. Lanjut, Kang Irfan, 134-nya Al-Imran. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang yang bertakwa, yaitu keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkannya atau kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surahul azim. Oke, jadi ada 5 ya secara muamalah. Yang pertama tadi segera mohon ampun. Jadi apa kegiatannya? Menahan ngantuk. Ya, bagaimana caranya untuk menahan ngantuk? Kita berhubungan sesama manusia. Ya, minta izin sama orang tua, ingin awal lebih tidur. Minta izin, maaf jika lagi ngobrol di luar sana karena supaya nggak kemalaman, nggak kebablasan. Jadi ada hubungan, interaksi antara sesama. Menyelesaikan pekerjaan. Kita harus melawan ngantuk. Oke. Yang kedua, menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Artinya menahan apa? Jika Ramadan itu diartikan menahan. Menahan untuk tidak boros. Biasanya kalau punya uang, terus ke mall, nahan nggak tuh duit tuh untuk di dompet terus? Pasti nggak tahan. Maunya belanja aja. Maunya belanja. Nahan harta untuk tidak boros. Ketika dia boros, maka iman tidak di dalam hati. Siapa itu orang yang boros? Surat ke-17 ayat 26 dan 27. Silakan Kang Adi mau nunjuk siapa? Baik, langsung saja saya tunjuk. Di sini apakah ada nama Farid Anggoro? Yeah, Farid. Sekali lagi, Farid Anggoro pada Bung Farid. Silakan. Oh, ya, ada tuh. Bentar, Pak, bentar.
Surat ke-17 ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-17 Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, Shadaqallahul azim. jadi kalau ada orang yang boros, saudaranya siapa? Setan. Setan. Karena dia tidak bisa menahan ya uang, menahan rezeki untuk belanja, tapi tidak dimanfaatkan untuk menafkahkan kepada orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, ketika proses menafkahkan itu adalah proses bermuamalah dalam rangka berbuat baik. Sesuai hadis, khairun nas anfa'uhum linas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah sebabnya saya mendoakan kalian semua, keluarga saya, anak-anak saya, saudara kamu semua, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Tuhan, sehingga mempunyai energi untuk menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, segera mohon ampun, udah. Menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, udah. Yang ketiga, Ramadan bermakna menahan, yaitu menahan amarah. Di surat ketiga ayat 134 tadi ya, yang Irfan baca. Nah, menahan amarah artinya kita menahan ego dan emosi. Menahan ego dan emosi akan menghasilkan buahnya perselisihan. Kalau dia berselisih, siapa dia? 17 ayat 53. Ayo Kakak Vivi, terjemahannya saja. 17 ayat 53 ya Pak? Iya. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-17 Al-Isra ayat 53. Terjemahannya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ada yang orang berselisih, itu siapa? Setan. Nah, pada saat itu imannya belum sampai ke hati. Nah, terus menahan amarah, emosi, ego, dan menahan dari keinginan. Kenapa kita harus mampu menahan dari keinginan? Ada apa dengan keinginan? Surat ke-22 ayat 52. Kang Adi, terjemahannya saja. Surat ke-22 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-22 Al-Hajj ayat 52 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Nah, perhatikan ayatnya itu ya. Jadi kalau ada keinginan Dwi, kalau Dwi mempunyai keinginan, ya setan itu masuk kepada keinginan. Kalau keinginannya tidak tercapai, maka semakin meluas, kecewa kalau tidak sukses. Nah, pada saat itulah iman kita masih di luar hati. Jadi
menahan amarah, menahan emosi, menahan ego, menahan keinginan, harus dilawan dengan apa? Surat kedua ayat 153 dan 11 ayat 11. Silakan Kang Adi, ditunjuk siapa? Surat kedua ayat 153. Kak Vipi, silakan tunjuk siapa? 11 ayat 11. Ayo Kang Adi, tunjuk. Baik, langsung saja kita tunjuk dari perwakilan kelas 4B, yaitu Abi Yoga. Kan? Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kalau orang yang tidak sabar, imannya udah masuk hati apa belum? Belum, lagi proses. Ya, 11 ayat 11. Ayo Kakak Vivi, siapa? Kak Muhammad Abdillah dari kelas 2C. Sudah bergabung belum ya? Kak Muhammad Abdillah. Oke, diganti saja. Oh, ada. Ada Muhammad Abdillah? Ada tuh Muhammad Abdillah. Oke, silakan Kak. Silakan baca terjemahannya surat ke-11 ayat 11 ya. Ayo. Ada? Suaranya nggak ada? Atau diganti? Ganti aja ya. Kepada Kak Muhammad Damar Abirama, kelas 2B, dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Terjemahan surat Hud ayat ke-11 yang berbunyi, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Nah, orang yang sabar dan berbuat kebajikan. Tolong digarisbawahi, berbuat kebajikan adalah muamalah. Berbuat kebajikannya kemana nih? Berbuat baiknya kemana? Bermuamalah kemana saja? Ya, Kang Adi, terjemahannya surat keempat ayat 36. Berbuat baik kemana saja, berbuat kebajikan kemana saja. Surat keempat ayat 36. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keempat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, Shadaqallahul azim. ada 3 ya indikatornya. Pertama, menyembah Allah dulu sebelum berbuat kebajikan. Menyembah Allah itu tadi apa, ingat? Tulus ikhlas, sepenuh ketaatan hanya kepada Allah. Kemudian jangan menyekutukan Tuhan. Artinya apa? Jangan menyekutukan Tuhan. Mampu menahan amarah, mampu menahan hawa nafsu. Karena ketika kita marah, kita sedang menuhankan setan. Jadi menuhankan setan juga menuhankan Allah. Jadi ada dualisme. Maka ketika berbuat kebajikan, menyembah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan, dan berbuat baiklah kamu kepada
orang tua, bla 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 bla. Lalu kebajikan apa yang harus kita berikan kepada mereka? Apa yang harus kita berikan? Berinfak atau apa saja dalam rangka bermuamalah, dalam rangka berbuat kebajikan. Kakak Pipi, surat kedua ayat 215. Baik, sekedar instruksi, Omar, untuk narasumber, untuk menyampaikan materinya, waktunya tersisa kurang dari 5 menit. Oke, terima kasih. 3 menit lagi. Al-Baqarah 215, Kakak Pipi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Oke, jadi apa saja? Boleh ide, pikiran, nasi bungkus, uang, apa saja. Oke, yang terakhir, tadi kan ada 5 sifat menahan dari Al-Imran 133, 134. Yang pertama, segera mohon ampun, artinya menahan ngantuk. Yang kedua, menafkahkan infak, artinya menahan boros. Ya, yang ketiga, menahan amarah, artinya menahan tidak emosi, ego, nafsu, dan keinginan. Yang keempat, memaafkan, artinya menahan sombong, menahan gengsi, dan menahan harga diri. Dan yang terakhir, berbuat baik, artinya menahan tidak mau nyapu, tidak mau membantu orang tua. Dicatat saja ayatnya surat ke-11 ayat 114, karena berbuat baik adalah menghapus kesalahan-kesalahan. Surat ke-11 ayat 114 terakhir. Sebagai closing, surat ke-11 ayat 114. Kang Adi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-11, surat Hud, ayat 114, yang artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Shadaqallahul Azim. Nah, oke. Sementara itu, ya, di tempatku hujan. Ini saya terganggu dengan air rada masuk dari pintu. Ya, saya serahkan ke Kang Adi. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah sama-sama kita mendengarkan penyampaian materi yang begitu sangat luar biasa. Subhanallah, ini semuanya adalah daging. Baik, kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab diskusi, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung kepada Omar, dipersilakan untuk on cam dan meng-unmute suaranya. Dan jika ada kendala, teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, teman-teman ya. Baik, sebagai pembukaan nih, Omar. Oke. Saya masih penasaran nih, Omar. Iya. Gimana tuh? Nah, tips hidup damai, berdampingan dengan umat beragama lain selama Ramadan itu tipsnya seperti apa, Pak, kira-kira? Cantik. Dengan umat beragama lain. Cakep kamu ya. Supaya berdampingan ya. Coba deh, yang pertama, surat ke-6 ayat 108. Surat ke-6 ayat 108. Supaya berdampingan. Jelaskanlah bagaimana cara hidup berdampingan antara sesama, berikut ayat dan terjemahannya. Surat ke-6 ayat 108.
Oke, terjemahannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-6 Al-An'am ayat 108. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat mengganda Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka yang telah mereka kerjakan. Boleh nggak memaki-maki sesembahan orang lain? Dilarang, Pak, haram. Nggak boleh ya? Ya. Banyak nggak dalam kehidupan? Banyak nggak dalam kehidupan memaki-maki sesembahan orang lain? Banyak banget, Pak. Mayoritas seperti itu di sosial media, di Itu real nggak life boleh pun tuh. ada. Damai nggak kalau itu terjadi hujat menghujat? Tidak akan rukun, Pak. Oke, cakep. Yang kedua, 22 ayat 67, Kakak Pivi. 22 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-22 Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Shadaqallahul Azim. Surat ke-22 ayat 67, sayang. Nah, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-22 Al-Hajj ayat 67. Terjemahannya, bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Boleh nggak kita saling membantah syariat satu dengan yang lain? Tidak boleh, Omar. Kalau kita saling membantah, ribut nggak urusan? Pasti, Bang. Pasti. Ribut kan? Nah, satu lagi. 28 ayat 77. 28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-28 Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Jangan lupa ngaji, jangan lupa kerja supaya kaya, dan berbuat baik kepada seseorang lain tanpa Tuhan nggak suka sama yang sombong. Kalau itu dikerjakan ayat itu, aman nggak kira-kira, Adi? Insya Allah aman, Pak, dunia dan akhirat. Selamat. Clear? Clear, alhamdulillah. Coba dilihat chat itu di chat. Ada nggak di chat? Apa itu? Iya, Kak Vivi, ini udah banyak nih yang nanya nih dari peserta nih. Monggo, silakan dibacakan, Kak Vivi. Pertanyaan pertama, Omar. Mohon maaf, Omar mau izin bertanya dari Muhammad Damar Abirama, kelas 2B. Bagaimana tips agar bisa menghafalkan ayat Al-Quran beserta ayat dan tafsirnya dengan cepat seperti yang Omar lakukan dalam mengikuti ayat tertentu dan penjelasan. Tips yang pertama, ikutin terus Omar. Dalam kesempatan-kesempatan apa? Nanti ketemu tipsnya. Ikuti kesukaan Omar. Ya, intinya mah belajar lah. Belajar ya, intinya mah belajar serius. Gitu ya. Gampang kok, itu gampang.
itu mudah, sangat mudah. Ada lagi? Baik, untuk lebih mengefisiensikan waktu, mungkin kita bahas 3 penanya ya. Oke, 2 penanya lagi tersisa. Silakan, yang mana aja Kak Vivi pertanyaannya? Dari Muhammad Abdillah kelas 2C. Mohon izin bertanya lagi, Omar. Ya. Apakah suntik dan di swab saat bulan puasa dapat lagi keadaan darurat, lagi sakit, tidak puasa dibenarkan ya. Ada tuh Al-Baqarah ayat 185 nanti. Jika kamu sakit, anggap di swab itu kita posisi sakit. Diteruskan juga nggak apa-apa, tapi saran saya supaya aman, stamina, berbuka saja. Tuhan Maha tahu kok, tidak disengaja. Ya, tapi walaupun tidak batal, ada kemudahan karena nanti sakit, diberi kesempatan untuk kemudahan. Nggak masalah ya. Tapi saran saya sih batalkan saja ya. Khawatir tidak kuat. Kalau yakin kuat, monggo-monggo aja. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaan terakhir. Silakan Kak Vivi, pilih yang mana aja pertanyaannya, silakan. Dari Hafiz dari Al-Asyam, kelas 2B. Assalamualaikum, izin bertanya Omar. Apakah dengan kita bertobat dan selama hidup sudah baik, setelah melakukan maksiat, apakah di akhirat nanti akan tetap ditanyakan masa lalunya? Omar. Oke, wah ini pertanyaan bagus nih ya. Masa lalu Om. Tobat yang nasuha ya. Ada 3 lagi, giliran itu namanya ngejek. Tobat nasuha adalah tobat yang serius. 1, segera mohon ampun. Ya, nanti di 51 ayat 18 sampai 23 ayatnya aja dicatat. 51 ayat 18 sampai 23. Terus surat ke-11 ayat 114. Orang yang tobat selalu berbuat kebaikan karena berbuat kebajikan akan membakar, menghapus kesalahan-kesalahan. Tobat itu artinya menggeser kesalahan menjadi diganti dengan kebaikan. Kalau kesalahannya 10, itu akan terhapus ketika kita berbuat baik 12. Ya enggak? Matematik min 10 plus 12 berarti sisa 2. Itu kalau kita berhitung. Saran saya, selalulah bermuamalah, berbuat baik, yaitu khairunas anfa'uhum dalam hadis. Ya khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah yang bermanfaat orang lain. Oke, ada lagi? Saya Omar, saya mau bertanya. Ya, Tadi dalam surah Al-Baqarah, ayat 183, hukum puasa yaitu wajib. Lalu bagaimana jika ada seorang muslim yang tidak menjalankan kewajibannya, yaitu berpuasa, dan seorang muslim tersebut juga tidak membayar hutang puasanya? Apakah harus membayar denda atau tetap membayar hutang puasanya? Terima kasih, sekian. Bagus, pertanyaan bagus. Coba kamu baca dulu surat Al-Baqarah. Cukup. Di surat harus mengganti yang lain. Kalau dia tidak ganti dengan berpuasa, dengan fidyah. Ya. Dibaca aja deh enak deh. Al-Baqarah ayat 184-nya. Dan 185. Kalau enggak, nanti ketemu deh. Coba Vivi baca Al-Baqarah 184-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Omar. Surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Terjemahannya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sodok. Oke, udah kejawab ya. Satu orang miskin. Nggak bisa juga berbuat kebajikan. Baik, Omar. Terima kasih. Nggak bisa juga selentang. Pakai kain kafan. Udah nggak bisa namanya ya. Berbuat kebajikan banyak ya. Membantu orang tua, menyapu, dan lain sebagainya. Sesuai kemampuan maksudnya sih. Oke, Kang Adi, udah jam 2 persis. Ya, terima kasih kebersamaan. Silahkan di closing. Baik, terima kasih kepada yang selalu terlibat dalam kegiatan Zoom Meet ini, baik itu yang saya lemparkan untuk membacakan surat dan ayat, dan juga bagi yang penanyanya. Saya ucapkan Minta terima komen kasih. 2 orang deh, Kang Adi. Sebelum di closing, minta komen penilaian kegiatan semacam ini. Kang Adi 1 orang, tunjuk siapa, Kakak Vivi siapa. Baik. Ini hanya sekadar mengevaluasi ya teman-teman. Ya, silakan sejujurnya saja. Sejujurnya. Siap. Saya akan tunjuk kepada Bahrul Rozak. Kepada Bung Bahrul Rozak. Silakan menyampaikan kesan dan pesannya terhadap perkuliahan umum pada kita hari ini. Silakan. Bahrul Rozak, apa ada orangnya? Yes. Iya ya Bang, maaf. Silakan. Bisa diulang pertanyaannya? Baik. Ini hanya sekadar mengevaluasi ya, Bung Rozak. Untuk kegiatan kita pada hari ini, silakan berikan kesan dan pesannya. Sejujurnya aja, nggak apa-apa. Gimana ya? Kan masuknya juga telat tadi ya. Oh iya. Sebenarnya kegiatan ini bagus ya. Cuma kalau bisa, apakah nanti ini ada pengulangan atau sebagainya? Misalkan kita nih bahas hari ini kan masih banyak nih pertanyaan yang belum tentunya terjawab. Nah, apakah mungkin nanti bakal dilanjut atau ganti tema atau bahkan ganti yang lain? Misalkan di record di mana? Ini jujur ya. Tadi teman-teman dari WhatsApp grup itu pada bilang, waduh ini kita nggak bisa masuk ini. Zoom-nya udah penuh. Kalau bisa seperti itu sih sarannya. Iya, cakep banget. Sudah bagus banget. Terima kasih Bung Rozak atas saran dan masukannya. Kami akan selalu mengevaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Vivi. Febriadi kelas 4E. Silakan Kak Dwi. Yuk, sarankan saya terkait cara ini. Caranya udah bagus sebenarnya. Isinya pun sudah bagus, tapi masih kurang waktu dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Lebih baik ada follow up lagi terkait acara ini. Dan tadi juga sama dengan Mbak Bahrul Rozak, di grup WA juga banyak yang mengeluhkan bahwa partisipannya itu terbatas 100. Mungkin itu aja. Oke. Tolong Kak Dwi, gimana komentar terakhir nih? Kak Dwi yang lagi ngerekam, kira-kira oke, gimana? Silakan Kang Dwi. Untuk tadi sudah Pak. Merekam ini di 58 menit Pak. Sudah ya? Ya. Diedit ya, nanti di-share ya. Baik. Oke, jadi nggak usah khawatir yang nggak masuk ada rekaman. Thank you banget ya, Dwi. Semoga kamu sukses selalu. Oke, thank you. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan karena ini spontan. Tapi thank you banget ya buat Kakak Vivi, Kang Adi. Mudah-mudahan kita evaluasi bertiga. Kita tindak lanjuti kira-kira event apa yang bagus, apa yang kita lakukan agar siar kita ini sesuai dengan pesan Muhammadiyah,
Ya, di antara kalian ada yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekedar menyampaikan kesimpulan acara ini, teman-teman. Di sini ada 5 poin ya, teman-teman, dari segi Muhammadiyah, yaitu ada akidah dan juga dari segi muamalahnya, teman-teman. Yang pertama adalah ketika kita ini harus memohon ampun. Artinya kita tidak boleh ngantuk berlebihan, tidak boleh tidur lama-lama, teman-teman. Dan juga yang kedua, kita harus hemat, ya, tidak boleh boros. Yang ketiga, di sini kita harus menahan emosi kita. Dan yang keempat, kita harus memaafkan, tidak sombong. Dan yang terakhir, teman-teman, ini kita harus tetap berbuat baik. Dan juga, teman-teman, untuk yang berlainan umat beragama lain, di sini kita menyampaikan agar selalu dengan berpedoman saling rukun, teman-teman. Tidak boleh menyinggung sana-sini, sara, dan sebagainya. Tapi dengan tataran Islam, kita tentunya ada aturannya, yaitu tentang tidak boleh menyinggung akidah. Kalau sudah menyinggung akidah, maka tidak ada toleransi lagi. Baik, teman-teman, itu saja kesimpulannya. Dan teman-teman, tidak berasa 1 jam sudah kita lebih 1 jam lebih bersama-sama, dan tidak lengkap nih rasanya jika momen ini kita tidak abadikan. Oke, silakan kepada teman-teman untuk nyalakan kameranya on cam. Yuk, bareng-bareng kita sama-sama di sesi foto ini, sesi dokumentasi. Oke, boleh dibuka kok. on cam. Rambutnya boleh, mau dandan juga boleh, teman-teman. Sip. Silakan. Panitia Dia sesi Udin. dokumentasi sudah siap? Kepada Dion. Oke. Siap. Layar pertama siap ya? Layar pertama siap ya. Senyum semua. Oke. Sudah, Kak? Layar kedua. Untuk layar kedua. Yang semua. Oke. Untuk Kak Dion bisa diaba-aba 1, 2, 3. Oh iya siap. Sekarang slide kedua ya. Slide kedua siap semua, senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah. Slide kedua sudah. Ada berapa layar? Layar ketiga sudah Slide siap. ketiga ya. Semua. Slide ketiga siap. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Layar terakhir, layar 4. Oh, ada layar lagi. Banyak ya. Oke. Alhamdulillah. Antusias. Sudah siap. Sekarang Semua. Oh, maaf ini terakhir slide ketiga. Baik. Oh, tidak. Sudah. Baik, terima kasih Oke. kepada Bang Dion. Terima kasih ya Bang Dion. Dengan Thank you, berakhirnya dengan ditutup berakhirnya dulu. sesi ya siap. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi kita kali ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf sekali teman-teman, kami atas nama seluruh jajaran tim yang bertugas pada siang hari ini, jika banyak banget kekurangan, itu akan menjadi pertimbangan untuk kita untuk lebih baik lagi. Kita akan muhasabah bareng-bareng lagi. Oke teman-teman, silakan. Oke. Saya selaku si host mengucapkan. Terus silakan. Saya selaku si host hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan wawasan kita, sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Dan
Bu Riri yang sudah memfasilitasi Zoom pada hari ini, umum yang sudah hadir dan menyempatkan waktu melakukan kegiatan pada hari ini. Salam sehat, tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan dan menjalankan 3M. Selamat menjalankan aktivitas dan happy weekend. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kreativitas untuk bikin YouTube loh, YouTuber. Dulu kan gua di Prambos, tahu nggak Iya, Prambos? Gua itu di forum Opus, obrolan puasa. Ada nggak teman-teman yang kepikiran kita syuting kegiatan obrolan puasa? Misalnya teamwork-nya ada 15 orang, kita kumpul di mana, di videoin, lalu kita ngobrol. Acara Opus UHAMKA, Opus Teknik Informatika, Opus obrolan puasa, geng kamu lah terserah apa. Jika ada yang punya kemampuan untuk itu, ada tim kameramen, ada tim editing, ya, ada tim YouTube, terus ada sutradara, misalnya narasi-narasi. Kita mau mengemukakan hal-hal kekinian, pasti yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, durasi berapalah? 30 menit masuk ke YouTube. Ya, terus di YouTube diisi dengan kegiatan Opus selama sebulan. Nah, jika ada, silahkan dipikirkan, nanti kita ngobrol. Gimana Dion? Gimana Dwi? Dan yang lainnya. Pak, izin bertanya. Kegiatannya itu harus ngobrol nih 15 orang misalnya. Itu harus Iya. offline atau online, Pak? Online. Online. Bisa nggak 15 orang ketemu di mana? Atau di masjid mana? Jika tidak memungkinkan, coba punya ide offline gitu loh. Tapi 15 itu posisi ada semua karena akan di-shoot. Masa gua ngomong cuman bertiga, Dion, gua sama gitu ya. Nah, berarti kita harus membutuhkan room Zoom yang bisa orang atau 500 orang. Itu gimana caranya? Goalnya adalah selain kita syiar karena ridho Allah, ada kemudahan untuk pendanaan. Misal, iklan, bikin proposal kita tawarkan, gitu loh. Jadi ada tim orang yang menawarkan untuk, saya kira banyak kalau kita cari orang kaya yang mau memfasilitasi kegiatan syiar seperti ini. Tapi ada tim bikin proposal. Gimana gitu, Dion? Ada pikiran lain? Iya Pak, lagi mikir Pak ini. Oke. Yang lain, Dwi kali. Gimana Dwi? Gini Pak, kalau misalnya kita langsung seperti itu kan kita masih belum punya alat ya, kayak kamera maupun mic. Oke. Kebetulan saya itu anak himpunan. Dan Anaknya? Anak himpunan Himatei. Oh ya? Nah, kebetulan Himatei itu punya alat itu Pak untuk melakukan broadcasting dan yang tadi disarankan oleh Bapak. Mungkin saya bisa saya koordinasikan dulu ke itu yang bersangkutan. Tuh. Ada fasilitas, ada kemudahan. Jadi ada tim, apa saja yang diperlukan, lalu apa hambatannya. Supaya ini goal, kita bisa mengevaluasi atau lihat kemampuan. Berarti kita rekaman dulu, baru kita tayang. Jadi nanti ada 30 konten di YouTube gitu loh.
Mungkin satu hari kita bikin 2 kali konten. 2 kali konten. Kita buang ke YouTube. Kita minta di-subscribe teman-teman se-UHAMKA. Ada 3.000 loh. Atau teman-teman lain. Kalau oke, nanti dari 15 kita bisa bintang tamu. Ya, bintang tamu. Nanti kita berusaha mencari bintang tamu. Misalnya artis, yang udah pasti mah Adipura ya, teman saya. Kenal ya Adipura ya, pemain sinetron. Terus kalau penembang lawas ada lah. Kayak gitu. Silakan dipikirkan, dinarasikan. Gimana ide yang lain? Said mungkin punya ide atau yang lain, atau kita break dulu ya. Kak Vivi sama Kak Adi terus memfasilitasi teman-teman kreatif ya, ngobrol-ngobrol sambil puasa. Ramadan hari pertama dibuatnya setelah puasa seminggu nggak apa-apa. Jadi dalam satu hari kita bisa buat 3 konten. Tema-temanya saya ada banyak di Harmoni Pagi. Kelas 1B udah banyak buku Harmoni Pagi itu. Coba dipikirkan ya, agar kita kreatif dan bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif. Oke? Semangat. Semangat. Siap. Oke ya, aku pamit dulu ya. Silakan ngobrol kalian tanpa saya.